Baik Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menyampaikan informasi menarik terkait dengan di mana pada beberapa hari yang lalu Serikat Pekerja Kampus itu melakukan pertemuan ya dengan DPR terkait dengan rekomendasi dari Badan Aspirasi Masyarakat agar melakukan reformasi terkait dengan perguruan tinggi. Nah, ini tentu menarik yang kita harus ketahui karena memang Serikat Pekerja Kampus ini salah satu juga yang menaungi tentang permasalahan-permasalahan kampus ya, bukan hanya PTN tetapi juga PTS. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwasanya Serikat Pekerja Kampus itu atau SPK ya adalah organisasi yang sebenarnya mewakili kepentingan tenaga kerja di lingkungan perguruan tinggi termasuk dosen dan tenaga kependidikan. Nah, dalam upayanya untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerjaan kampus atau SPK ini telah melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai pihak ya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Aspirasi Masyarakat ya. Jadi berita ini sebenarnya sudah terbit beberapa hari yang lalu ya, tanggal 4 Februari 2025, di mana SPK itu mengadakan pertemuan dengan Komisi 10 DPR RI yang khususnya untuk menangani bidang pendidikan ya, yang memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan, olahraga, dan kebudayaan. Nah, dalam pertemuan tersebut, SPK itu menyampaikan keprihatinan mengenai berbagai masalah struktural dan tata kelola perguruan tinggi di Indonesia. Nah, isu-isu ini sebenarnya diangkat mencakup sistem kepegawaian, kemudian kesejahteraan tenaga pendidik, serta budaya kerja di lingkungan kampus yang dianggap belum mendukung profesionalisme dan kesejahteraan tenaga akademik. Nah, di sisi yang lain, ASPK itu juga mengajukan desakan langsung kepada Presiden Prabowo tanggal 21 Januari kemarin 2025 menyoroti berbagai masalah yang berlarut-larut tanpa menyelesaikan sebenarnya permasalahan tersebut secara konkret gitu ya. Nah, lalu permasalahan yang disoroti SPK itu seperti apa? Jadi kalau kita baca di sini, saya mencoba untuk menganalisisnya. Permasalahannya itu adalah yang disoroti di mana SPK itu menyoroti berbagai isu utama dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia yang memerlukan reformasi mendesak. Nah, beberapa permasalahan utamanya diangkat meliputi misalnya kesejahteraan pekerja kampus ya. Tentu ini menjadi bukan isu yang baru ya Bapak Ibu ya. Di mana masih banyak tenaga pendidik dan kependidikan di perguruan tinggi, khususnya di kampus-kampus negeri maupun swasta, itu masih menghadapi masalah kesejahteraan yang kurang memadai. Nah, berikutnya itu tunjangan kinerja yang belum terrealisasikan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan kesejahteraan. Nah, SPK itu mengusulkan realisasi pendapatan minimum pekerja bagi kampus hingga 10 juta yang dianggap sebagai langkah awal untuk menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga akademik. Jadi 10 juta pun itu kalau di ukuran Asia Tenggara itu masih terlalu rendah ya Bapak Ibu ya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain gitu. Jadi kalau kita lihat di negara-negara Asia Tenggara yang lain seperti misalnya Vietnam dan Filipina yang 5 tahun 10 tahun yang lalu itu masih di bawah kita ya terkait dengan terkait dengan pengukuran IQ itu masih di bawah kita jauh. Nah, sekarang itu sudah di atasnya kita, dan mereka juga betul-betul mensejahterakan guru-gurunya dan dosen-dosennya di situ. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya di berbagai macam informasi termasuk di platform itu, untuk di negara ASEAN sendiri itu Hong Kong yang paling tinggi bayarannya ya. Nah, kita itu adalah yang paling rendah, bahkan lebih rendah dibanding dengan di India gitu. Nah, kemudian permasalahan yang lain itu adalah beban kerja dosen yang berlebihan. Nah, Serikat Pekerja Kampus juga menyoroti sistem beban kerja dosen yang dianggap tidak proporsional, di mana banyak dosen dibebani dengan tugas administratif yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab utama mereka. Nah, salah satu contohnya itu adalah yang paling membebani itu adalah akreditasi. Akreditasi itu persiapannya nggak 1-2 tahun. Itu ya, jadi kita baru selesai akreditasi katakanlah paling hanya cuma istirahat beberapa bulan harus sudah memikirkan lagi untuk akreditasi berikutnya. Itu yang paling ini ya. Kemudian belum lagi sistem administrasi yang lain ya. Nah, itu
termasuk misalnya pengaturan jadwal dan lain sebagainya, itu juga sangat membebani dosen-dosen. Nah, kemudian dengan hal tersebut itu tentunya akan menghambat produktivitas akademik ya, terutama dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang seharusnya bisa menjadi fokus utama dosen. Nah, kemudian ketidakadilan dalam sistem kepegawaian ya. Jadi banyak dosen dan tenaga kependidikan itu mengalami hambatan dalam kenaikan pangkat yang seringkali diakibatkan oleh birokrasi yang rumit dan kebijakan yang tidak berpihak pada tenaga akademik ya. Apalagi kalau misalnya di kampusnya juga menerapkan sistem like and dislike ya terhadap pimpinan gitu. Itu juga sangat akan berpengaruh terhadap kenaikan pangkat Bapak Ibu ini. Jadi ya harus baik-baik ya sama pimpinan gitu ya. Nah, berikutnya itu adalah terdapat ketidaksesuaian dengan sistem penggajian dan fasilitas penunjang bagi pekerja kampus yang berakibat pada rendahnya sebenarnya motivasi para tenaga pendidik baik itu maupun dosen ya untuk memotivasi dan efektivitas dalam bekerja. Kemudian yang permasalahan berikutnya juga yang disoroti itu adalah perilaku pimpinan perguruan tinggi. Nah, ini penting banget ya, perilaku pimpinan perguruan tinggi ini, di mana SPK itu menyoroti kepemimpinan di perguruan tinggi yang terkadang tidak adil dan kurang memperhatikan kepentingan tenaga pendidik. Itu betul gitu ya. Kemudian beberapa pimpinan kampus juga diduga mengambil kebijakan yang tidak demokratis dan cenderung menekan dosen serta tenaga kependidikan. Nah, berikutnya itu adalah regulasi perlindungan bagi dosen dan tenaga pendidik. Jadi SPK itu mengusulkan agar regulasi yang memberikan perlindungan lebih kepada dosen dan tenaga pendidik diberlakukan kembali gitu. Nah, harapannya dengan regulasi yang lebih ketat dan berpihak kepada tenaga pendidik itu diharapkan adanya kepastian hukum dalam hubungan kerja di perguruan tinggi. Terutama itu adalah kepindahan ya dosen ya, home base eksternal gitu, pindah eksternal gitu. Itu penting itu karena kita tidak dilindungi itu sama hukum sama sekali. Jadi di Indonesia itu salah satu contohnya adalah ketika ada dosen yang ingin berkarir ya di kampus yang lain, biar misalnya untuk meningkatkan karirnya, itu sangat dipersulit oleh kampus asal gitu. Dan itu sudah banyak kasusnya yang semacam itu. Nah, jadi di Indonesia itu perpindahan dosen, kita berbicara tentang perpindahan dosen ya, bukan perpindahan profesor ya. Perpindahan dosen antara kampus satu ke kampus yang lain itu seakan-akan masih isu yang tabu gitu. Nah, berbeda dengan negara-negara yang maju. Negara-negara yang maju itu bukan perpindahan dosen lagi, tapi perpindahan profesor. Jadi profesor satu pindah ke kampus yang lain dan profesor yang lain datang ke kampus yang satu, itu sudah merupakan sesuatu hal yang lumrah, nggak begitu ini lagi, nggak begitu kaget lagi. Jadi jangan kaget kalau misalnya hampir setiap semester itu pasti ada profesor baru itu, gitu. Itu yang terjadi di luar negeri, di pendidikan yang mereka memang pendidikannya sudah maju. Nah, kemudian permasalahan yang disoroti kembali itu adalah pembubaran kampus yang tidak memberikan gaji yang layak. Nah, ini juga sangat penting ya. Jadi saya juga heran ya, di mana pemerintah itu seringkali dengan mudah membuka kampus-kampus baru gitu ya. Dan terutama ya, terlepas kampus tersebut bisa menggaji atau tidak, saya sebenarnya menyoroti superiornya kampus-kampus negeri yang membuka secara luas kampus-kampus barunya mereka di daerah-daerah gitu. Jadi sudah membuka jalur mandiri yang tidak ada batasnya, kemudian membuka juga kampus-kampus yang lain di daerah-daerah, itu sangat mengganggu atau mengambil hak-hak sebenarnya kampus-kampus yang lain gitu, terutama kampus swasta. Nah, terlepas dari semua itu, tapi banyak juga kampus-kampus swasta itu yang tidak menggaji dosen-dosennya secara layak. Nah, itu sebenarnya harus ditutup karena kita itu harus berdasarkan ya, gaji kita itu kan harus berdasarkan kepada undang-undang ketenagakerjaan gitu ya. Jadi salah satu rekomendasi yang cukup radikal dari SPK itu adalah pembubaran perguruan tinggi yang tidak menggaji pekerjanya dengan layak. Nah, hal ini bertujuan untuk menekan kampus-kampus yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik gitu. Nah, kemudian tuntutan dan rekomendasi SPK ya. Tuntutan dan rekomendasi SPK itu di sini berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan,
Serikat Pekerja Kampus itu memberikan beberapa rekomendasi terutama kepada DPR dan pemerintah. Antara lain misalnya meningkatkan kesejahteraan pekerja kampus melalui pemberian tunjangan kerja dan perbaikan sistem penggajian tanpa memandang ini adalah dosen PTN, ini adalah dosen non PTN ya, atau dosen PNS, ini adalah dosen non PNS gitu. Karena tunjangan kinerja Bapak Ibu itu diambilkan dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang APBN itu berarti bukan hanya miliknya teman-teman PNS ya, gitu. Itu harus disadarkan dulu juga. Jadi bukan hanya terlepas karena Bapak Ibu itu sudah lulus PNS, tidak semacam itu. Ya, kalau kita terus berdebat terkait dengan PNS dan non PNS terkait dengan tunjangan, sistem pendidikan kita tidak akan pernah maju gitu. Kita masih berdebat tentang hal tersebut ya. Lagian kalau misalnya pemerintah itu membayarkan tunjangan ke dosen-dosen non PNS ya, mohon maaf ya, itu kan juga tidak akan mengurangi jumlah tunjangan yang Bapak Ibu akan terima gitu, karena dibayarkannya berdasarkan dari APBN gitu. Jadi itu yang harus dulu dipahami. Jadi saya malas sebenarnya berdebat dengan teman-teman dosen yang sering nyinyir di YouTube saya gitu, katanya saya tidak paham aturan, kemudian harusnya seperti ini. Kalau kita tarik ulur lebih ke belakang, awal mulanya dilahirnya perguruan tinggi swasta itu atas dasar sebenarnya rekomendasi dari PTN gitu. Jadi kalau misalnya tidak direkomendasikan oleh PTN pada waktu itu ya, pada waktu penjajahan Belanda, ya tidak ada PTS sebenarnya gitu. Jadi jangan dulu hanya cuma memandang kejadian yang saat ini, tetapi kejadian yang berlalu-lalu itu juga harus dilihat gitu. Nah, kemudian rekomendasi yang berikutnya itu menghapus beban kerja administratif bagi dosen agar mereka dapat lebih fokus pada tugas akademik utama seperti misalnya melakukan penelitian dan pengajaran, terutama yang penelitian gitu ya. Nah, itu sistem pengajaran kita juga semestinya harus dirubah. Jadi tidak berdasarkan jumlah SKS, tetapi lebih kepada jam mengajar. Jadi kalau saya tanya di teman-teman saya yang kuliah di negara-negara maju itu, profesornya itu dalam satu semester itu hanya cuma mengajar 8 jam. Itu S1, S2, S3. Itu. Jadi hanya cuma 8 jam. Mau 8 jam itu mau dihabiskan dalam satu hari, ya udah selesai sudah gitu. Sehingga dia punya banyak waktu untuk melakukan eksperimen riset. Nah, kita itu seringkali terpaku bahwa dalam satu SKS itu harus minimal 50 menit gitu ya. Kalau 2 SKS berarti tinggal dikalikan gitu. Nah, itu dan minimal dalam satu semester itu 12 SKS, maksimal 16 SKS gitu. Sehingga kita seringkali terjajah, terpaku dengan aturan bahwa dosen itu harus mengajarnya dalam satu SKS 50 menit gitu. Nah, sedangkan di negara-negara yang maju tidak seperti itu lagi gitu Bapak Ibu. Ya, jadi mahasiswa itu dituntut untuk bisa lebih kreatif. Jadi kreativitasnya itu dimunculkan, kemudian dituntut untuk bisa belajar secara mandiri gitu. Bukannya seyogianya seperti itu sebenarnya yang harus terjadi di kampus gitu ya. Jadi bukan lagi menuntun kayak seperti anak SD sampai SMA yang harus seperti ini seperti itu gitu. Nah, itu juga harus sebenarnya pola mindsetnya harus sudah berubah. Nah, kemudian menyederhanakan sistem kepegawaian dan kenaikan pangkat agar tenaga kependidikan itu memiliki jalur karir yang lebih jelas dan adil. Ini juga penting karena sejak menteri sebelumnya kemudian lahir Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 itu tidak ada lagi mekanisme untuk loncat jabatan. Nah, padahal setelah misalnya Permen Pan RB itu rame ya waktu itu, kemudian diklarifikasi oleh para petinggi Kemendikbudristek ya waktu itu bahwa nanti ada setidaknya 3 skema loncat jabatan yang ditawarkan pada waktu itu ya di YouTube itu sudah banyak yang beredar gitu. Saya pun juga sudah membahasnya terkait hal tersebut. Terutama yang paling menarik itu adalah loncat jabatan bagi daerah 3T gitu. Nah, itu yang pada akhirnya sampai detik ini pun ternyata mekanisme loncat jabatan itu tidak ada. Jadi justru dengan berakhirnya masa jabatan kementerian yang sebelumnya hingga saat ini tuh justru yang paling juga ditunggu-tunggu oleh teman-teman dosen itu adalah mekanisme loncat jabatan, karena ini juga tetap harus difasilitasi khususnya untuk teman-teman yang lebih banyak produktif gitu. Itu harus dipahami gitu. Nah,
Kemudian saran yang berikutnya itu adalah memberlakukan kembali regulasi perlindungan bagi dosen untuk mencegah eksploitasi dan tekanan yang berlebihan di lingkungan akademik, ya, terutama bagi dosen-dosen yang ingin berpindah ya, atau melakukan perpindahan home base eksternal gitu ya, ingin berkarir di kampus-kampus yang lain gitu ya. Jadi ini juga seringkali saya sampaikan bahwa orang-orang itu mau pindah ke kampus yang lain itu kan karena ada beberapa faktor ya. Salah satunya adalah karena lingkungan yang tidak sehat, kemudian gaji, tidak ada peningkatan gaji. Tetapi yang terpenting itu juga itu adalah ingin berkarirnya itu lebih lebih meningkat gitu ya, karena mungkin berpengaruh terhadap lingkungan dan tidak ada peningkatan gaji itu sehingga karirnya tidak meningkat gitu. Nah, kemudian yang kelima itu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan perguruan tinggi, ya, memastikan bahwa mereka mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan tenaga kerja, gitu ya. Nah, kebanyakan, mohon maaf ya, terutama yang saya paling soroti itu adalah ini berdasarkan banyak laporan dari teman-teman dosen, ya, terutama di PTS-PTS, itu seringkali pimpinannya itu tidak berlaku adil gitu ya kepada dosen-dosennya, terutama juga kepada pemilik yayasan gitu ya. Mereka seringkali terpaku untuk meningkatkan hal-hal yang lain dengan menyampingkan kesejahteraan dosennya gitu. Sehingga ketika misalnya kampusnya tidak mendapatkan jumlah mahasiswa yang banyak, yang disalahkan selalu adalah dosen-dosennya gitu. Itu juga hal yang kurang fair gitu ya. Dan belum lagi kalau misalnya ada cross check ya, atau crash dengan pimpinan gitu, sehingga muncul like and dislike gitu di dalam lingkungan kampus. Nah, kemudian yang tuntutan yang berikutnya itu adalah menindak tegas atau bahkan membubarkan kampus yang tidak membayar gaji yang layak bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, ini juga penting buat teman-teman kampus, dosen ya, untuk memahami hal tersebut gitu. Nah, jadi kalau saya simpulkan, jadi rekomendasi reformasi yang diajukan oleh Serikat Pekerja Kampus atau SPK ini itu mencerminkan sebenarnya keprihatinan mendalam terhadap kondisi tenaga akademik di Indonesia. Nah, isu seperti kesejahteraan, beban kerja, sistem kepegawaian, hingga kepemimpinan perguruan tinggi itu menjadi fokus utama yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kebijakan. Nah, jika sebenarnya tuntutan ini diabaikan, itu dikhawatirkan bahwa kualitas pendidikan tinggi di Indonesia itu akan terus mengalami stagnasi atau bahkan penurunan akibat ketidakpuasan tenaga akademik yang berujung pada rendahnya produktivitas. Nah, oleh karena itu, langkah konkret dari pemerintah dan DPR dalam merespon rekomendasi SPK akan menjadi indikator sejauh mana sebenarnya komitmen negara dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan di sektor pendidikan tinggi. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Bapak Ibu bisa silakan untuk berkomentar di YouTube saya. Oh iya Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti webinar terkait dengan penulisan artikel ilmiah menggunakan artificial intelligence pada tanggal 14-15, Bapak Ibu bisa mendaftar di dicek di Instagram saya ya, ataupun di Facebook saya. Bapak Ibu bisa mendaftar lewat situ. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.